Audio Jungle. Assalamualaikum. Ini merupakan video pembelajaran pada mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Rini Safitri SE MM MBA. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggun Hasti Firdaulia, Sela Aurelia Adriana, dan Ikrimah Hamda, yang akan membahas materi mengembangkan rencana pemasaran. Pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran bisnis kecil meliputi 1. Mengenali pasar target, 2. Menetapkan potensi pasar target, 3. Penyiapan, pengkomunikasian, dan pengiriman seberkas kepuasan kepada pasar target. Kelompok pasar menurut Kashmir meliputi 1. Pasar konsumen, 2. Pasar industri, 3. Pasar reseller, 4. Pasar pemerintah, dan 5. Pasar internasional. Hal-hal yang perlu pada kegiatan pemasaran. Pertama, analisis pasar. Dalam strategi pemasaran dapat dipergunakan rumus SWOT, 1. Kekuatan strike, 2. Kelemahan weakness, 3. Peluang opportunity, 4. Ancaman threat. Yang kedua, bauran pemasaran. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari evaluasi rumus P5, yang pertama product, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, dan yang kelima person. Sifat dasar riset pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran adalah pengumpulan, pengolahan, pelaporan, dan interpretasi informasi pasar. Yang kedua, data sekunder adalah informasi pasar yang telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Yang ketiga, data primer adalah informasi pasar baru yang dikumpulkan oleh perusahaan yang melaksanakan riset. Dan yang keempat, tahapan dalam proses riset pemasaran adalah pengenalan berbagai kebutuhan informasi. Pengertian pasar target potensial meliputi yang pertama, pasar adalah sekelompok konsumen atau para konsumen potensial yang memiliki daya beli berbagai kebutuhan yang tidak terpuaskan. 2. Strategi fokus, suatu tipe strategi bersaing di mana strategi biaya dan pemasaran dicapai dengan segmen-segmen pasar yang sempit atau terbatas. 3. Segmentasi pasar, pembagian suatu pasar ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil dengan kebutuhan-kebutuhan yang mirip. Unsur-unsur suatu pasar. Yang pertama, konsumen, bisa orang atau industri atau bisnis, adalah konsumen langsung, orang atau dunia industri yang memanfaatkan langsung. Daya beli, bagaimana daya beli konsumen membeli secara kas ataukah kredit. 3. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpuaskan. Tipe-tipe strategi segmentasi pasar meliputi 1. Strategi tak tersegmentasi, strategi untuk mendefinisikan pasar total sebagai pasar target. 2. Strategi multisegmentasi adalah strategi untuk mengenali pilihan perbedaan segmen-segmen pasar perseorangan dan mengembangkan bauran pemasaran unik masing-masing. 3. Strategi segmentasi tunggal adalah strategi untuk mengenali keberadaan beberapa segmen berbeda, tetapi berfokus pada segmen yang paling menguntungkan. 4. Ramalan penjualan. Ramalan seberapa banyak dalam unit dan atau satuan uang atas produk atau jasa yang akan dibeli dalam suatu pasar selama periode waktu tertentu. Unsur penting rencana bisnis yaitu yang pertama, menaksir atau penilaian kelayakan usaha baru. Yang kedua, membantu dalam perencanaan produk, schedule, penetapan tingkat persediaan, dan keputusan personil. Beberapa strategi untuk menarik pelanggan. Yang pertama, membuat inovasi produk dan mengikuti tren. Yang kedua, desain yang menarik menambah kesan mewah. Yang ketiga, harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Yang keempat,
memberikan potongan dengan minimum pembelian dengan jumlah tertentu. Kelima, memberikan servis sesuai yang dijanjikan atau sesuai keinginan pelanggan. Proses promosi dalam promosi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam merencanakan promosi. 1. Menentukan tujuan promosi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, promosi penjualan dapat dikelompokkan di antaranya: A. Customer promotion, bertujuan merangsang pelanggan untuk membeli. B. Trade promotion, bertujuan merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir. C. Sales promotion, bertujuan untuk memotivasi armada penjual. Langkah kedua, menentukan target pasar. Kriteria yang dipenuhi agar mendapatkan sasaran pasar yang optimal. A. Responsif. B. Potensi penjualan semakin besar pasar sasaran semakin besar nilainya. C. Jangkauan media. Langkah ketiga, menentukan pesan. Sebagai marketer atau pengusaha harus bisa membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Menentukan pesan apa yang ingin disampaikan. Langkah keempat, pemilihan media. Memilih media harus sesuai dengan target pasar untuk membantu distribusi informasi yang lebih luas. Langkah kelima, membuat anggaran. Dalam membuat anggaran, hendaknya mempertimbangkan hal yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, kemudian membuat anggaran. Langkah keenam, pengukuran efektivitas promosi. Hal ini penting untuk mereview kegiatan promosi yang telah dilakukan. Sarana promosi penjualan menawarkan 3 manfaat berbeda. A. Komunikasi. Promosi penjualan meraih perhatian serta mengarahkan konsumen kepada produk. B. Insentif. Promosi penjualan mencakup beberapa konsesi atau pendorong. C. Undangan. Promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan diri dalam transaksi. Penggunaan periklanan untuk perusahaan kecil. Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak serta memiliki karakteristik. Ralph S. Alexander dalam Jenkins merumuskan dengan Association Marketing Association bahwa iklan menegaskan 4 pokok batasan, yaitu 1. Penyajian gagasan terhadap barang. 2. Iklan ditujukan kepada khalayak. 3. Iklan mempunyai sponsor yang jelas. 4. Iklan dikenai biaya penyajian. Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli, menurut Jaya Kusumah setidaknya harus memenuhi kriteria AIDCDA, yaitu attention, interest, desire, conviction, decision, action. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Daya tarik humas dan publisitas banyak bertumbuh pada 3 keunikan berikut. 1. Kredibilitas tinggi. Berita dan fitur lebih otentik dan kredibel di mata pembaca ketimbang iklan. 2. Mampu menjaring pembeli dalam keadaan sedang lengah. 3. Dramatisasi. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum.